Salam ngopi Nuswantara. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bab pandangan yang keempat, sangkan parani dumadi, yaitu memahami tentang asal-usul kejadian proses dalam kematian. Dalam proses ini manusia banyak rintangan dan godaan untuk mencapai kesempurnaan hidup yang sejati. Dan manusia itu berasal dari mana? Terus kemana? Arahnya kemana? Agar menjadi manusia yang sempurna, arahnya kemana? Seperti air, kemana harus berjalan? Air mempunyai tujuan ke bawah. Bila air itu tujuannya ke atas, dia tidak tahu arah. Contohnya api. Api itu larinya ke atas. Bila api itu ke bawah, dia akan kehilangan arah. Dan angin itu larinya ke sana kemari. Bila mana angin itu bersembunyi di suatu tempat tertutup, angin itu kehilangan arah. Dan tanah itu diam. Bila tanah itu bergerak ke sana kemari, dia kehilangan arah, akhirnya menjadi debu, diombang-ambingkan, tidak tahu arah. Jadi asal muasal kejadian manusia mulai dari sel menjadi darah, menjadi daging, itu harus kita pahami sampai dapat napas kita gunakan untuk hidup ini. Kita semua harus memahami akan hal itu. Dalam sangkan parani dumadi ini, di mana asal usul kita dan kemana nantinya kita akan berhenti mencapai titik atau tujuan, yaitu Sang Pencipta atau Tuhan itu sendiri. Jadi manusia harus paham asalnya dan tujuannya, intinya hidup. Asalnya dari mana manusia ini? Gabungan antara 4 unsur, yaitu tanah, angin, air, dan api. Unsur ini menjadi satu kesatuan yang kuat. Dan unsur ini menjadi sempurna, ditiupkanlah sang ruh. Dan ruh ini adalah nanti akan membentuk napas kita menjadi urip, hidup. Manusia itu nantinya akan dumadi. Yang asalnya air kembali ke air, yang asalnya tanah kembali tanah, yang asalnya angin kembali ke angin, api kembali ke api. Itulah asal usul kehidupan manusia. Dan tumbuhan, salah satunya itu adalah sifatnya tanah. Kita makan tumbuhan berasal asal usulnya dari tanah. Biji ditanam ke tanah, muncul tanaman, menjadikan buah, kita makan, dan kita makan kembali ke kotoran kita, kembali ke tanah. Kenapa kok ada apinya? Karena
seperti padi. Padi itu memang dari tanaman, dari tanah, dari biji. Tapi dia itu harus dikasih api agar padi itu menjadi nasi. Nah, disitulah letak api itu berada. Dan anginnya kemana? Ya, angin itu menyertai api. Kalau api itu tidak ada angin, api itu mati. Tertutup api itu mati. Makanya di situ ada angin. Dan air. Manusia juga setelah makan, minum. Itu asal usul dari air. Jadi makanan manusia itu juga ada 4: tanah, air, angin, dan api. Memang itu sifatnya manusia. Seperti contohnya api. Api itu adalah membentuk sifat apa? Membentuk sifat keinginan yang ada di dunungnya, pelawangannya di mata, dunungnya di limpo. Sedangkan tanah itu pelawangannya di mulut, dunungnya di lambung. Sedangkan angin pelawangannya itu di telinga, dunungnya di empedu. Air itu pelawangannya di hidung, dunungnya di jantung. Jadi semua 4 unsur itu membentuk karakter manusia. Tentang asal usul manusia ini memang berasal dari situ. Kalau kita bisa menyempurnakan asal usul itu, menyeimbangkan sifat-sifat itu, kita akan menjadi manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu bila sudah dibentuk dan seimbang, perputaran itu akan seimbang, maka manusia itu dikatakan manusia yang sempurna. Dan nanti akan ke dumadi. Paran itu arah, dumadi tujuan hidup ini. Tujuannya kemana? Makanya kita proses. Paran itu memproses kita. Proses antara 4 unsur itu, bila mana Anda bisa mengendalikan, nanti akan muncullah dumadi atau kesempurnaan hidup, kembali ke asal. Kalau Anda tidak sempurna mengendalikan tanah, Anda akan menjadi gendruwo. Anda akan menjadi gendruwo. Bila mana Anda tidak sempurna. Ini pandangan saya, maaf mungkin ada pandangan yang lain. Dan api itu akan kembali ke jin, karena sifat keinginan yang tinggi. Karena jin itu tidak mau mengalah, makanya akan kembali ke jin. Bukan kembali ke api, tapi kembali ke jin. Kalau angin, kalau Anda tidak sempurna, Anda akan kembali ke setan. Anda akan ikut golongan-golongan setan atau iblis. Kalau air itu Anda akan menjadi bintang atau menjadi cahaya. Bila Anda sempurna, air ya kembali ke air, api kembali ke api, bukan ke jin atau ke setan atau ke genderuwo atau ke bintang atau kilat, petir, cahaya. Itu jasad manusia yang dibentuk 4 unsur. Sedangkan ruh, mana dia?
kita. Ruh ini kan datang dari Tuhan yang menghidupkan kita atau menciptakan kita. Bila Anda sudah sempurna di dalam ini, ruh Anda menjadi baik, ruh Anda ketarik selama hidup itu Anda sambung, selalu sambung. Bila roh itu sempurna, roh itu akan kembali ke Tuhan atau Sang Pencipta. Kesempurnaannya roh itu bila Anda selalu eling, selalu ingat, waspada. Itu adalah unsur empat unsur itu. Jadi eling itu lingkungannya, wilayahnya ruh, waspada lingkungannya 4 unsur nafsu itu. Jadi ada pandangan tentang eling lang waspodo itu eling kepada ruh, sambung ke Sang Pencipta atau Tuhan, waspada dengan nafsu-nafsu itu. Jadi Anda tahu asal usulnya, karena manusia itu diciptakan dalam proses mencapai kembalinya roh itu bisa sempurna bila mana Anda selama hidup sambung, menghilangkan keakuan, dan Anda merasa diri Anda itu yang menggerakkan Tuhan, itu nanti akan kembali ke Tuhan. Selama hidup Anda akan mengasah itu, diri Anda akan kembali ke Tuhan. Dan waspada 4 unsur, bila mana Anda itu menyeimbangkan sifat-sifat keempat itu, Anda akan kembali ke alam. Dan alam itu sendiri ya Tuhan itu sendiri. Dan ruh itu adalah hidup. 4 nafsu itu jasad Anda, ruh itu adalah hidup. Mungkin pandangan Anda berbeda, mari kita gabungkan pandangan-pandangan spiritual ini akan menjadi sempurna untuk generasi anak cucu kita. Nanti saya akan membahas video selanjutnya, unsur itu sebenarnya gerakan sholat. Unsur itu adalah gerakan sholat. Jika manusia itu memahami tentang unsur-unsur ini di dalam sholat, dan saya yakin Anda akan berubah dalam 1 rakaat. Anda akan berubah dalam 1 rakaat demi rakaat. Kalau Anda memahami ini, mengapa sholat itu berdiri, mengapa sholat itu rukuk, sujud, dan duduk. Mungkin Anda belum pernah mendengar, saya nanti akan mengulas dalam video selanjutnya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ulasan ini, cuplikan sedikit ini bisa membawa Anda menjadi manusia yang sempurna dan sejati. Saya akan mengulas terus demi detail-detail kalimat-kalimat saya, karena kalau ini diulas detail, ikuti channel video saya di Ngopi Nuswantoro. Anda akan mendapatkan hikmah-hikmah, pandangan, wejangan yang belum pernah Anda pahami selama ini. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.